Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik. Sebelum mulai, aku mau nanya dulu deh sama kalian. Biasanya kalau kalian lagi stres atau bahkan depresi, kalian suka melampiaskannya pakai cara apa? Curhat sama temen, makan, tidur, dengerin musik, nonton film, atau rusakin barang? Nah, di kesempatan kali ini, aku mau ngasih kalian alternatif yang bisa kalian lakukan untuk melampiaskan stres atau depresi kalian, yaitu sebuah buku atau lebih tepatnya 3 buah buku yang berjudul Rusak Saja Buku Ini. Buku ini dibuat oleh penulis asal Indonesia bernama Sony Adams dan diterbitkan oleh Psikologi Corner. Buku pertamanya terbit di tahun 2021 dengan tebal 180 halaman. Buku keduanya juga terbit di tahun yang sama dengan tebal 184 halaman. Dan buku ketiganya terbit di tahun 2022 dengan tebal 170 halaman. Awalnya waktu lihat buku ini di toko buku, aku kira ini tuh kayak semacam buku self improvement gitu kan. Tapi ternyata buku ini adalah sarana tempat kita melampiaskan berbagai macam emosi. Dan di kesempatan kali ini, aku mau ajakin kalian untuk yuk kita rusak buku ini. Jadi sebetulnya buku ini mungkin memang punya unsur self improvement ya, tapi unsur yang lebih dominan menurut aku adalah self help. Karena buku ini bisa membantu kita untuk melampiaskan atau menumpahkan rasa stres, rasa kesal, dan rasa-rasa lainnya yang mungkin rada susah untuk diungkapkan, yaitu dengan cara mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam buku ini. Aku udah siapin alat tulis karena pasti dibutuhkan. Dan ini dia, kita lihat hari ini kira-kira aku bisa rusakin buku ini sampai seberapa rusak ya. Kita akan mulai dulu dari buku yang pertama, lalu lanjut ke buku kedua dan ketiga. Tapi tenang aja, aku gak akan langsung melaksanakan semua perintah yang ada di dalam bukunya. Aku hanya akan melaksanakan perintah yang bisa aku laksanakan sekarang aja. Kalau susah atau aku lagi gak mood, ya kita skip aja ya. Di bagian depan kita harus kayak mengisi data diri, dan di bagian awal aja udah rada unik nih ya. Dia minta macam-macam gitu, kayak nulisnya harus pakai ukuran tulisan yang beda-beda, terus namanya ditukar-tukar. Dan by the way, buat yang baru bergabung, kenalin nama aku Desi. Buat yang udah lama ngikutin channel ini, halo, kita ketemu lagi. Di bagian ini aku cuma nulis apa yang pengen aku tulis aja. Sisanya kalian lihat di sini apa aja yang diminta untuk ditulis. Aku lagi males nulis, jadi kita skip aja ya sisanya. Di halaman berikutnya ada instruksi cara pengisian buku ini, dan kalau kalian pengen baca lebih jelas, silakan di pause aja ya. Nextnya aku akan buka-buka buku ini dan berhenti di halaman yang perintahnya bisa langsung aku laksanakan. Kalau nggak bisa atau aku nggak mau, seperti yang aku bilang tadi, aku bakalan skip-skip aja. Dan selama kalian lihat halaman-halamannya, komen dong menurut kalian perintah mana yang paling aneh, atau nggak masuk akal, atau justru seru dan pengen kalian coba. Aku berhenti di halaman yang perintahnya kita harus menuliskan kata sifat yang kita tahu sebanyak-banyaknya pakai tangan kiri. Dan karena aku pengguna tangan kanan, ini rada menantang sih. Dan iya, ternyata susah juga ya nulis pakai tangan kiri. Dan di sini aku nulis kata sifat yang langsung terpikirkan aja gitu ya. Yang totalnya ternyata cuma ada 20. Dan aku stop di situ, nanti aku akan lanjut lagi kalau udah kepikiran kata yang lainnya. Menurut kalian gimana? Tulisan aku bisa kebaca nggak nih?
Lalu aku berhenti lagi di halaman yang perintahnya kita harus nulis kalimat "aku pasti bisa" dengan ukuran kecil tanpa spasi dan ditulis berulang-ulang, jangan sampai putus. Aku pikir ini sih gampang. Tapi ternyata hurufnya kayaknya masih kurang kecil deh. Dan setelah beberapa kali lupa malah dikasih spasi, akhirnya aku nyerah, dilanjut nanti aja deh. Next stop adalah halaman di mana kita diperintahkan untuk membuat sebuah pohon selain pohon kelapa atau pohon bambu. Dan di sini aku gambar pohon favorit dari zaman masih SD yang sampai sekarang nggak tahu ini tuh sebenarnya pohon apa ya. Lalu aku juga memutuskan untuk melaksanakan perintah di halaman berikutnya, di mana kita disuruh menyemprotkan parfum di halaman ini dan kasih nama merek parfum yang kita semprotkan itu. Super easy, dan baguslah ada perintah ini karena bukunya jadi rada wangi. Dan by the way, barusan iklan dulu bentar, kucing aku pengen say hello katanya. Terus ini aku semprotnya dari jauh gitu parfumnya, jadi titik semprotnya ada banyak. Kan perintahnya harus kasih nama parfumnya di titik semprotnya kan ya. Karena titiknya banyak, jadi aku kasih nama di mana aja lah, yang penting ada namanya. Di halaman maze ini tadinya aku pengen laksanakan ya perintahnya karena aku suka main maze. Tapi ternyata terlalu susah jadi aku skip aja. Terus di halaman ini kita bisa menempel noda-noda dari beberapa item. Ada makanan, ada juga item yang kita pakai sehari-hari. Dan di sini aku mau mengoleskan dua item yaitu saus sambal dan deodoran. Rada menjijikan sih ya, tapi ya is okay lah. Berikutnya, aku berhenti di halaman di mana kita bisa menggunting pola garis titik-titik yang ada di halaman bukunya. Gampang banget kan? Jadi ya, why not?
Terus aku juga berhenti di halaman yang mengharuskan kita melindas buku ini dengan motor atau sepeda. Karena kebetulan di luar rumah aku ada sepeda ponakan aku, jadi aku coba lindas aja buku ini. Walaupun tujuan buku ini adalah untuk dirusak, tapi aku tetap gak tega dan sebisa mungkin melindas buku ini dengan hati-hati. Dan ini dia hasilnya. Nah, itu adalah untuk buku yang pertama. Cuma aku bereskan beberapa halaman aja ya, tapi lumayan seru sih. Dan sekarang kita lanjut ke buku yang kedua. Halaman depannya masih sama, ada bagian di mana kita harus ngisi data diri, cuma pertanyaannya ada perbedaan sedikit aja, terus ada halaman instruksi juga, dan dari bagian awal aja udah ada yang beda nih dari buku pertama. Kita kayak diwawancara gitu tentang kondisi psikologis kita. Tapi aku lagi males ngisinya, jadi kita skip aja ya. Di buku kedua ini, pemberhentian pertama aku adalah di halaman di mana kita disuruh untuk membuat origami berbentuk burung. Karena kebetulan aku memang bisa bikin origami bentuk ini, jadi aku memutuskan untuk, oke, kenapa kita nggak bikin aja? Nah, kita pertama gunting dulu kertas yang di sebelah kanan, terus di sebelah kirinya ada instruksinya ya. Just in case mungkin ada yang nggak tahu cara bikinnya gimana, jadi bisa mengikuti petunjuknya. Dan cara aku bikin origami ini beda sih dengan cara yang ada di dalam buku. Aku pakai cara yang lebih ribet dan lebih banyak makan waktu. But it's okay, yang penting jadi aja ya kan? Terus aku berhenti lagi di halaman yang sama kayak di buku pertama, kita bisa gunting pola garis titik-titik yang ada di halaman buku. Karena ini gampang, jadi let's do it. Dan next stop adalah di mana kita bisa menggunakan beberapa item untuk menutupi garis masing-masing. Karena aku ada pegang tip X, jadi aku hanya pakai tip X-nya buat nutupin garis yang bagiannya dia. Tapi setelah dipikir-pikir kok rasanya sayang ya, tip X-nya kayak dibuang-buang gitu ya. Terus aku lanjut melaksanakan perintah di halaman berikutnya, tapi nggak selesai sih, karena keburu males.
Terus aku berhenti lagi di halaman di mana kita bisa menuliskan judul lagu dengan kategori tertentu. Dan di sini aku berhenti untuk menuliskan lagu yang bikin nangis, yaitu lagunya Wendy Red Velvet yang judulnya When This Rain Stops. Dengerin deh, liriknya menyentuh banget. Terus ditambah suaranya Wendy yang bagus banget pokoknya. Dan aku berhenti lagi di halaman yang ada maze-nya. Kalau tadi di buku pertama maze-nya kan rada besar ya. Di buku kedua ini maze-nya lebih kecil. Jadi aku berhenti dulu untuk nyoba. Dan setelah nyasar sekali, akhirnya jalannya ketemu deh. Aku sengaja pakai pensil nyobanya supaya kalau salah nanti bisa dihapus. Jadinya nantinya nggak pusing. Baru setelah ketemu jalannya, ditebelin deh pakai brush pen supaya lebih jelas. Terus aku berhenti lagi di halaman word search karena aku juga suka banget sama game ini. Di sini kita harus cari 20 kata bahagia tapi dalam berbagai bahasa di dunia. Dan karena kata-kata yang harus dicari ini didominasi sama bahasa asing yang aku banyak banget gak taunya, jadinya pusing ternyata ya. Dan dari sekian banyak kata, aku hanya berhasil menemukan satu kata bahagia, yaitu kata bahagia dalam bahasa Jepang, shiawase. Di buku kedua ini kita juga ada halaman yang mengharuskan kita melindas halamannya dengan motor atau sepeda. Tapi karena tadi udah di buku pertama, aku males untuk keluar lagi dan mengulangi hal yang sama. Jadi kita save aja dulu ya buat next time. Dan itu untuk buku yang kedua, halaman yang berhasil aku kerjakan kayaknya lebih sedikit ya dari buku pertama. Atau sama aja gak sih? Yang jelas di buku kedua ini perintahnya lebih kreatif dan beragam ya. Tapi juga menurut aku sih kita kayak harus mengeluarkan effort yang lebih ya gak sih? Kita sekarang lihat buku ketiga ya.
Dan sama kayak di buku pertama dan kedua, di bagian depan kita juga bisa ngisi data pribadi, tapi pertanyaannya ada yang beda dengan buku pertama dan kedua. Terus di sini juga ada instruksinya juga sama, dan kita lihat challenge yang ada di buku ketiga ini ada apa aja ya. Pemberhentian pertama aku ada di halaman yang rada belakang. Di sini perintahnya adalah untuk menghubungkan titik-titik sesuai urutan angka, dan setelah dihubungkan ternyata dia membentuk gambar hammer, dan aku nggak paham sih kenapa kok hammer yang dipilih di halaman ini. Di buku ketiga ini aku nggak banyak melaksanakan challenge-nya ya, karena memang nggak banyak halaman yang membuat aku tertarik untuk berhenti. Tapi bukan berarti challenge-nya nggak menarik ya, aku cuma lagi nggak mood aja sama perintah-perintahnya. Lain dengan buku pertama dan kedua, di buku ketiga ini ada beberapa halaman yang berisi kayak nasihat atau kalimat penyemangat gitu ya.
Menurut aku ketiga buku ini menarik banget sih, dan tentunya nanti aku akan kembali mencari mereka kalau aku lagi bete misalnya, atau lagi seneng, atau mungkin lagi gak ada kerjaan. Pokoknya pas lagi pengen meluapkan emosi dengan cara yang unik deh ya. Gimana, kalian tertarik gak untuk ikutan merusak buku ini? Terus kalian paling suka buku yang mana? Jangan lupa kasih tahu aku juga di kolom komentar ya, menurut kalian perintah atau challenge apa yang paling aneh atau yang pengen kalian coba. Thank you for watching, ketemu lagi di video aku yang lain ya. See you.